Sekarang kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam air. Misalnya kalau kita melarutkan suatu zat yang sukar larut, pada saat tertentu akan ada keadaan larutan itu tidak bisa lagi melarutkan zat yang kita tambahkan. Jadi dia akan bersisa dalam bentuk padatan. Kemudian kelarutan itu biasanya dilambangkan dengan S solubility atau biasanya juga akan disamakan dengan konsentrasi molaritas ya. Kemudian hasil kali kelarutannya itu adalah kelarutan ini per ion-ionnya itu ketika dia dikalikan tapi dipangkatkan dengan koefisiennya itu disebut dengan KSP. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Di kelarutan dan hasil kali kelarutan itu kita akan mempelajari hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan, efek ion senama, dan pengendapan. Itu yang pertama, hubungan antara kelarutan dan hasil kelarutan kita gunakan salah satu contoh. Misalnya MgCl2. Ketika MgCl2 itu dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Kalau kita bilang kelarutannya adalah sebesar S, maka banyaknya ion Mg magnesium yang ada di larutan adalah S dan Cl-nya 2S dikali ya. Kalau ditanya KSP-nya MgCl2 itu adalah konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi Cl- dipangkat 2 karena koefisiennya 2. Jadi kita masukkan S 2S pangkat 2. S 4S pangkat 2. Jadinya KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Kalau diketahui kelarutan, ditanya KSP-nya. Sekarang kalau dibalik, misalnya diketahui kelarutan KSP-nya, adik-adik diminta untuk menentukan kelarutannya, berarti kita balik rumusnya. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Bawa ke kiri. KSP per 4 sama dengan S pangkat 3. Berarti S-nya sama dengan akar pangkat 3 KSP per 4. Itu untuk hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kalau dibahas kelarutannya, kelarutan itu bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Kalau kelarutannya semakin besar, berarti dia mudah larut. Atau istilahnya, kalau kelarutannya besar, berarti dia mudah larut, sulit mengendap. Kalau kelarutannya kecil, berarti dia sukar larut dan mudah mengendap. Contoh soal yang ini, soal 127. Jika harga KSP-nya Ag2S adalah A, maka kelarutan AgS dalam air adalah, misalnya ditanya ini berapa S-nya, berarti tinggal kita balik. Diionisasikan dulu untuk mendapatkan rumus KSP-nya 2Ag+ dan S2-. Berarti kalau kita bilang lah, misalnya ini S ya, S berarti ini adalah 2S dan ini adalah S. KSP-nya rumusnya adalah konsentrasi Ag+ pangkat 2, konsentrasi S 2-. Ini 2S pangkat 2 kali S. Sama dengan 4S pangkat 3. Sekarang kita balik. Kita kerjakan di sini ya. Kita dapat rumus KSP-nya, terus kita ditanya S sekarang. KSP sama dengan 4S pangkat 3, berarti A sama dengan 4S pangkat 3. Jadinya A per 4 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan akar pangkat 3 A per 4. Efek ion senama yang kedua. Efek ion senama itu mengatakan apabila ada larutan, di dalam larutan itu ada ion yang sama, maka konsentrasinya dijumlah. Untuk membahas ini biasanya digunakan untuk menentukan kelarutan satu larutan di larutan lain. Jadi dicampur. Kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan soal 120. Kelarutan PbI2 dalam larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar adalah, KSP-nya PbI2 adalah
1,6 kali 10 pangkat min 8. Pada pengerjaan soalnya, kita tulis dulu, kita jabarkan atau kita uraikan dulu yang diketahui konsentrasinya. PbNO3 2 kali ionisasi jadi Pb2 plus dan NO3 min 2 karena ada 2 ya. Katanya ini 0,1 berarti Pb-nya 0,1 terus NO3-nya ada 0,2. 2 kali 0,1 ya. Selanjutnya kita uraikan PB. PBI 2. PBI2 diuraikan menjadi PB2 plus dan 2I min. Kita umpamakan S ya kelarutannya, berarti ini S dan ini 2S. Jika ada ion yang sama, maka konsentrasinya dijumlahkan, ada 2 Pb nih ya. Dijumlah. Berarti konsentrasi Pb-nya S tambah 0,1. Karena S-nya itu sangat kecil, jadi dia bisa diabaikan. Jadi kita anggap 0,1 konsentrasinya Pb. Baru kita buat KSP-nya, rumus KSP. KSP PBI 2 sama dengan konsentrasi PB2 plus konsentrasi I min pangkat 2. Kita masukkan KSP-nya PBI kan ada 1,6 kali 10 pangkat min 8. Terus PBI kita pakai 0,1 saja karena S-nya diabaikan. Dikali S2 min berarti S2S pangkat 2. 1,6 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0,1 kali 4S pangkat 2. Ini dibawa ke kiri berarti 1,6 kali 10 pangkat min 8 per 0,1 dan 4. Ini berarti 16 ya. 16 4 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya akar 4 kali 10 pangkat min 8. 2 kali 10 pangkat min 4. Itu pengerjaan efek ion senama. Selanjutnya yang ketiga adalah pengendapan. Pengendapan itu biasanya digunakan ketika ada dua larutan yang dicampur. Kemudian kita diminta menentukan apakah larutan itu akan menghasilkan endapan atau tidak. Nah, untuk menentukannya itu kita akan membandingkan KSP dengan KC. Kalau KSP-nya lebih besar daripada KC berarti tidak mengendap. Kalau KSP-nya sama dengan KC itu hampir mengendap. Kalau KSP-nya lebih kecil daripada KC berarti akan ada endapan. Nah, KC itu apa? Hasil kali konsentrasi ion-ion dari larutan yang dicampur. Belum ngerti? Mari kita coba langsung di soal. Perhatikan soal nomor 123. Sebanyak 50 ml K2CrO4 10 pangkat min 2 molar masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang KSP-nya sekian. Senyawa yang terbentuk dalam wujud larutan. Senyawa yang terbentuk dalam wujud larutan berarti tidak mengendap maksudnya ya. Yang tidak mengendap berarti kita cari yang KSP-nya lebih besar daripada KC. Nah, sekarang kita harus menentukan KC dari masing-masing zat hasil campuran ini. Berarti dari larutan ini kita cari CrO4-nya, kemudian ion-ionnya ini kita cari Ba-nya, terus tuh Cu-nya, Sr, dan seterusnya. Ini kita reaksikan satu-satu. Biasanya kita harus cari satu-satu ya, tapi karena ini pas ionnya sama, berarti kita cukup menghitung satu saja, KC-nya nanti kita bandingkan dengan yang lainnya. Kita gunakan untuk membandingkan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dulu datanya, KSP-nya BaCrO4 kan ada di soal sekian ya. Terus pada saat mencampurkan kita akan menambahkan Ba2 plus dengan CrO4 2-. Molnya itu kita dapat dari sini. Molnya Ba berarti 50 kali konsentrasi ya molnya, tapi kita dapat satuannya milimol karena mililiter. Terus CR-nya juga kita dapat dari sini, dikali dapat molnya. Baru kita cari konsentrasi lagi. Kenapa cari baru lagi? Karena pada saat dicampur kan konsentrasinya berubah karena
volumenya ini ada 50, ini juga 50, berarti totalnya kan ada 100. Jadi kita cari molnya dulu, baru kita ubah lagi jadi konsentrasi, dapat segini ya, konsentrasinya Ba, konsentrasinya Cr. Sekarang baru kita cari Qc. Rumusnya Qc sama dengan rumusnya Ksp, konsentrasi Ba2 plus, karena koefisiennya 1 berarti tetap 1, terus CrO4 2 min, koefisiennya 1 juga. Kita kali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3, sama ya. Jadinya 25 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita bandingkan Qc sama Ksp. Ksp, Qc. Ksp-nya 10 pangkat min 10. Terus tuh ini 1,2 ya. Qc-nya 2,5 kali 10 pangkat min berapa? Pangkat min 5. Pangkat min 5. Mana lebih besar? Qc-nya lebih besar, berarti ini mengendap. Kita bandingkan dengan Ksp. Kita bandingkan dengan Ksp yang lain. Kalau sama CaCr2 masih lebih besar Ksp ya, berarti ini tidak mengendap. Kalau yang ini lebih besar Qc berarti mengendap ya. Terus tuh sama ini juga lebih besar Qc, mengendap. Berarti yang tidak mengendap adalah CaCrO4. Nah, itu contoh soalnya. Selamat belajar.